Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan baca buku Good Habits, Bad Habits. Cara membentuk kebiasaan baik untuk menghasilkan perubahan positif. Wendy Wood. Wendy Wood adalah pakar nomor satu di bidangnya. Buku ini luar biasa penting. Angela Duckworth, penulis buku bestseller Grit. Buku ini diterbitkan penerbit PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta Kompas Gramedia. Diterbitkan pertama kali yaitu tahun 2020. Buku ini terdiri dari 3 bagian dan 15 bab. Mari kita mulai dengan bagian 1, kita yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 1, kegigihan dan perubahan. Sebuah kutipan dari Cicero. Kebiasaan sesuai sifatnya adalah unsur alami yang kedua. Kerap kali, sepupu saya mengumumkan di Facebook bahwa ia akan mengubah hidupnya. Dalam hal ini maksudnya adalah menurunkan berat badan. Awalnya selalu sama, ia menyesal. Ia merasa beratnya lebih dari yang ia inginkan. Ia merasa punggungnya sering sakit dan berat ekstra itu membuatnya tambah parah. Kemudian, ia menyimpulkannya dalam bahasa yang bisa kita pahami. Katanya, ia merasa mentok, tidak mampu berubah. Akhirnya, ia meminta bantuan dari teman-temannya di media sosial. Dunia media sosial, atau setidaknya pojokan kecil tempat sepupu saya berada, secara umum melontarkan dukungan. Kamu bisa, kalau ada yang bisa, itu pasti kamu. Aku tahu, tak ada hal yang tak bisa kamu lakukan. Kamu perempuan paling tangguh yang kukenal. Proses penurunan berat badan ini tidak akan mengalahkanmu. Teman-temannya memberi semangat. Mereka sukses memainkan peran dalam proses sosial canggih yang dimulai oleh sepupu saya. Pertama, komitmennya diceritakan kepada teman, dan dengan begitu menjadi kuat, dan makin nyata baginya. Akan tetapi, ada langkah kedua yang tersirat. Sepupu saya juga menaikkan pertaruhannya untuk gagal. Pernyataan publiknya memberi dia tanggung jawab untuk sukses. Dibanding hanya berharap secara pribadi untuk dapat menurunkan berat badan, pengumumannya kepada orang banyak akan menjadikan kegagalan lebih mahal. Itulah yang membuat unggahan tersebut sangat dramatis. Ia tidak hanya mengatakan bahwa ia bertekad menurunkan berat badan. Ia bersumpah bahwa kali ini ia akan berhasil. Teman-temannya menanggapi seolah-olah dia adalah pahlawan yang hendak berangkat ke medan perang. Jangan percaya, jangan pernah percaya ketika orang berkata kamu tidak bisa. Ia tidak hanya akan kehilangan 8 kilogram, ia akan memulai sebuah hidup baru. Tekadnya jelas dan kuat, dan ia membuat tekad itu diketahui oleh umum. Tapi kita semua tahu, ada kita semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ekonomi klasik memberi kita sebuah lensa untuk mengamati dilema sepupu saya. Homo economicus atau manusia ekonomis merujuk ke kepentingan pribadi yang lazimnya rasional dan tidak dapat berubah. Kepentingan pribadi yang akan membuat perilaku ekonomi dapat diduga atau dapat diperhitungkan layaknya aljabar. Sebagai contoh, Homo economicus yang bagus, kita dipandang sebagai utility maximizers atau makhluk yang menghasilkan atau makhluk yang memaksimalkan utilitas. Pada dasarnya, kita diharapkan selalu rasional dalam mengejar segala sasaran yang menguntungkan.
Pandangan tentang sosok rasional yang istimewa ini muncul 200 tahun silam dalam karya tokoh teori politik John Stuart Mill. Namun, bahkan pada masa itu, pandangan tadi mengundang hujatan dan kritik. Malah, kritik terhadap pandangan Mill tentang rasionalitas kolektif kita yang dianggap terlalu percaya dirilah yang melahirkan frasa homo economicus untuk menyindir analisisnya. Sejak itu, sedikit demi sedikit, seperti pasang dan surut, bidang ekonomi, bidang ilmu ekonomi telah mengembangkan pemahaman yang lebih realistis dan lebih rumit tentang sifat dasar manusia. Akhirnya, bahkan dogma paling mendasar dalam ilmu ekonomi telah diperbaiki berkat sikap irasional dan keras kepala kita sendiri. Tokoh utama ilmu ekonomi modern pun tidak terkecuali. Barangkali benar, seperti kata Adam Smith, bahwa kita semua beraksi berdasarkan kepentingan kita sendiri. Namun, kepentingan itu dapat didefinisikan dengan keragaman yang spektakuler, yang manusiawi. Saya tak bisa tidak berpikir tentang Homo economicus ketika melihat unggahan sepupu saya. Seandainya ia murni makhluk rasional yang diatur oleh niat yang jelas, berarti ia dapat mengubah gaya hidupnya begitu saja, tanpa kehebohan. Tanpa kehebohan, ia tidak perlu sampai membuat pengumuman. Sesungguhnya, seberapa sulitkah untuk mengubah diri kita sendiri? Seperti kebanyakan dari kita, sepupu saya tahu jawabannya secara naluriah sangat sulit. Jadi, ia membuat beberapa cara yang proaktif untuk berkomitmen terhadap perubahan itu. Ia mengingatkan diri kepada rencana-rencananya dan menaikkan harga yang harus ia pikul seandainya ia gagal. Ini lebih dari sekadar memilih untuk berubah. Ia mulai merekayasa lingkungan sosialnya sendiri menjadi lingkungan yang akan menjadikannya lebih sulit kalau berat badannya tidak turun. Seharusnya ini berhasil, memang berhasil. 2 pekan sesudah unggahannya yang pertama, ia menulis turun 1 kilogram. Itu awal yang hebat, lalu hening. Sebulan kemudian, ia mengunggah pengumuman bahwa ia masih mencoba, tetapi dengan sukses yang tidak signifikan. Belum ada penurunan berat yang layak dilaporkan, dan itulah unggahan terakhirnya tentang topik itu untuk beberapa lama. Ketika saya berjumpa lagi dengannya 6 bulan kemudian, berat badannya belum turun lagi. Sesungguhnya satu-satunya perubahan adalah sekarang ia kecewa karena sudah gagal lagi. Kegagalan yang mahal karena diketahui oleh banyak orang. Hasil akhir baginya, seperti bagi banyak orang yang mencoba mengubah perilaku mereka, adalah perubahannya tidak terjadi. Ia punya hasrat, ia punya tekad, dan ia punya beberapa teman yang mendukung. Seharusnya itu cukup, ternyata tidak. Awal dari solusi untuk masalah ini adalah mengakui bahwa kita tidak sepenuhnya rasional. Alasan dibalik setiap aksi kita bisa saja tidak jelas. Hal yang menopang kita bisa sangat mengejutkan. Ilmuwan baru belakangan ini mulai mencoba menyingkap sifat dasar kita yang ternyata bersegi banyak dan mulai mengenali berbagai bias dan preferensi yang kita miliki. Dengan pemahaman ini, kita tidak akan bisa mengurai pengaruh ini secara tuntas, tetapi kita dapat mempertimbangkannya ketika melakukan sesuatu. Perilaku kita sendiri berawal dari beberapa sumber ketidakrasionalan yang paling misterius, tersembunyi sangat dalam, dan sampai belum lama ini tidak kita sadari. Apa yang menyesatkan dalam upaya sepupu saya untuk berubah? Apa yang menyesatkan kita semua? Jawabannya adalah kita belum paham betul tentang apa yang menggerakkan perilaku kita. Masalahnya bahkan lebih dalam dari itu. Sebaliknya, kita perlu berhenti membuat taksiran berlebihan tentang pribadi rasional kita, dan sebagai gantinya berusaha memahami bahwa kita juga terbentuk dari bagian-bagian yang lebih dalam.
Kita dapat memandang bagian lain ini sebagai pribadi yang sepenuhnya berbeda, yang sedang menunggu untuk dikenali dan diberi perintah untuk bekerja. Sains akhirnya mulai menyingkap mengapa kita sering gagal mengubah perilaku kita sendiri. Lebih baik lagi, sains menunjukkan cara memanfaatkan pengetahuan dan formula baru ini untuk merumuskan sebuah rencana yang akan menghasilkan perubahan awet dalam hidup kita. Mungkin Anda pernah mencoba menghemat uang dengan mengikuti anggaran ketat atau mencoba mempelajari bahasa baru melalui sebuah kursus online. Mungkin sasaran Anda adalah sering keluar dan bertemu dengan orang baru. Pada awalnya, niat Anda kuat. Anda bersemangat dan pantang menyerah. Seiring berjalannya waktu, Anda tidak berhasil mempertahankan komitmen itu. Hasil yang Anda inginkan pun tidak kunjung terwujud. Ini pengalaman manusia yang cukup lazim. Kita ingin membuat sebuah perubahan, lalu kita membentuk niat yang kuat. Kita mengira hanya itu yang diperlukan. Coba bayangkan betapa merata kearifan umum yang terjadi dengan ini. Dari niatnya tidak cukup, sampai apakah kamu sudah mengerahkan kemampuan terbaikmu. Pola pikir dangkal ini dimulai sejak kita masih kecil. Gantunglah mimpimu setinggi langit dan tidak menyerah sampai akhirnya kita sampai ke babak kehidupan di mana banyak di antara kita sayangnya harus bertempur melawan berbagai penyakit seperti kanker. Etos di sini adalah kemauan berarti segalanya. Dengan demikian, mengubah diri merupakan semacam ujian untuk mengukur identitas pribadi, personhood kita, atau setidaknya pribadi kita yang sadar. Slogan Nike yang terkenal barangkali dimulai dengan ironi, tetapi kekuatan pesan itu serta kepasrahan kita justru telah menjadikannya sebuah dogma sekuler masa kini. Just do it. Lakukan saja. Ini berarti kalau kita tidak melakukannya dalam arti just doing it, berarti kita pasti memilih untuk tidak melakukannya. Saya yakin itu hal baru bagi sepupu saya dan semua temannya. Ia jelas telah membuat sebuah pilihan, dan ia jelas telah berusaha melakukannya. Ia hanya tidak berhasil. Malangnya, dalam kondisi seperti ini, kegagalan sangat meruntuhkan semangat. Pembandingan dengan orang yang lebih sukses menjadi menyakitkan. Sulit untuk tidak membandingkan kegagalan kita sendiri dengan orang yang sukses mempertahankan komitmen mereka. Atlet profesional yang berlatih berjam-jam setiap hari. Pemusik yang menghabiskan berbulan-bulan untuk persiapan tampil. Penulis sukses yang terus membuka halaman baru sampai sebuah proyek tuntas. Kita memandangi orang super hebat ini dan hanya bisa menafsirkan kesuksesan mereka yang misterius dan membuat iri melalui kacamata kemauan. Pasti mereka mengikuti semboyan just do it. Namun, mengapa kita tidak berhasil? Mengapa capaian kita dalam hidup tampak kerdil dibanding capaian mereka? Akhirnya kita jadi merasa kecil. Mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa kita hanya kurang berusaha, bahwa seandainya kita mempertahankan komitmen yang cukup kuat untuk berubah, kita pasti berhasil. Tetapi kita tidak memiliki pengendalian diri itu. Semboyan just do it kesannya bukan untuk kita. Kita telah menjadi fenomena nasional di Amerika ketika orang Amerika diberi survei tentang penghalang paling besar dalam upaya menurunkan berat badan. Yang paling sering dikutip adalah kurangnya tekad. 75% di antara kita percaya bahwa obesitas terjadi akibat kebiasaan makan berlebihan yang tak dapat dikendalikan. Bahkan, pengidap obesitas sendiri melaporkan bahwa kurangnya tekad adalah hambatan paling besar untuk menurunkan berat badan. 81% mengatakan bahwa tidak adanya tekad yang kuat merupakan kelemahan mereka.
Tidak mengherankan, hampir semua responden dalam survei itu telah berusaha mengubah diri. Mereka telah menjalani diet dan berolahraga, tetapi hasilnya nihil. Sebagian telah mencoba menurunkan berat badan sampai lebih dari 20 kali, tapi mereka masih percaya bahwa yang tidak mereka miliki adalah tekad. 3/4 itu mayoritas. Ketika 3/4 orang Amerika saat ini paham bahwa bumi berputar mengelilingi matahari. Dengan kata lain, itu fakta yang sudah mapan. Masalahnya adalah kekurangan tekad. Kendati demikian, kisah sepupu saya bukan sesuatu yang jarang terjadi. Saya yakin kita semua memiliki pengalaman serupa. Setiap orang pernah gagal dalam menunjukkan tekad yang kuat. Namun kita terus menjadi pemuja filosofi ini. Kita memberinya otoritas astronomi padahal hasil yang disuguhkan bersifat astrologi. Jadi, apa bahan yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan yang nyata dan tahan lama? Ini teka-teki yang awalnya menarik bagi saya. Ini teka-teki yang awalnya menarik saya ke kajian tentang perubahan perilaku. Mengapa mudah bagi kita untuk membuat keputusan awal untuk berubah, bahkan untuk mulai melakukan beberapa hal yang benar, tetapi sulit mempertahankannya dalam jangka panjang. Sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana dan calon guru besar, dulu saya menyaksikan beberapa di antara teman yang paling termotivasi dan paling berbakat kerepotan mengalami dilema ini. Mereka ingin meraih sesuatu dan mereka mulai mengerjakan proyek-proyek yang mereka minati. Tetapi mereka tidak berhasil menghadapi tantangan untuk terus produktif di lingkungan universitas yang sangat tidak terstruktur. Di awal karir saya, seorang mahasiswa pasca sarjana cemerlang yang memiliki kebiasaan menunda bergabung ke laboratorium saya. Ia unggul di kelas, tetapi seperti orang tersasar ketika mengerjakan proyek penelitian yang tidak terstruktur. Saya mencoba membantunya dengan menetapkan waktu kerja yang beraturan dan beberapa penahapan kecil untuk diselesaikan. Ia akhirnya berhadapan dengan tenggat waktu yang sulit dipenuhi. Agar bisa lanjut, ia harus menyerahkan proposal tesisnya pada tanggal tertentu. Pada pagi itu, saya datang ke kantor lebih awal dengan harapan dapat membaca karyanya. Ternyata saya disambut dengan gambar sebuah batu nisan yang ia gantungkan di pintu saya. Saya mengerti. Akhirnya, ia tidak memenuhi tenggat waktu dan melepaskan karir akademisnya. Jika Anda pernah kuliah, Anda pasti tahu bahwa kecerdasan dan motivasi hampir tidak berkaitan dengan penyelesaian kuliah tepat waktu. Lalu, apa yang menjamin hal itu? Saya merasa bahwa hipotesis tentang tekad berasal dari sebuah kesalahan awal. Tetapi, dalam banyak cara, itu juga sesuatu yang rasional. Ketika sepupu saya memutuskan untuk menurunkan berat badan, atau ketika Anda memutuskan untuk beralih karir, rasanya seolah-olah komponen yang paling penting sudah berhasil dicapai. Dunia ini adalah tempat yang berisik, serba kacau, yang menghalangi kita dari pembuatan keputusan yang kritis. Kebanyakan dari kita menghindari pembuatan keputusan itu sampai sudah terpaksa. Jadi ketika kita melakukannya itu terasa seperti sebuah kemenangan. Kita kehilangan beberapa kilogram, kita berhasil pindah kerja, tetapi kemudian prosesnya melambat. Masalah di sini bukan tekad. Seandainya Anda bertanya kepada sepupu saya apakah ia masih ingin meraih sasarannya beberapa pekan setelah unggahan pertama itu, saya yakin ia akan menjawab ya, walau mungkin sedikit ragu-ragu. Sains menunjukkan bahwa tidak peduli ada iklan Nike atau ada kearifan konvensional, kita bukan sebuah kesatuan yang utuh. Dalam istilah psikologi, pikiran kita tidak hanya satu. Sebaliknya, pikiran kita terdiri atas sejumlah mekanisme yang terpisah, tetapi saling berhubungan dan mengarahkan perilaku kita.
Sebagian di antaranya ternyata sesuai untuk menangani perubahan. Inilah ciri yang kita kenal, kemampuan kita untuk membuat keputusan dan tekad kita. Ini familiar karena kita mengalaminya dengan sadar. Ketika kita membuat keputusan, kita dengan sadar berfokus pada informasi yang relevan, lalu menciptakan solusi. Ketika kita mengerahkan tekad, kita kita mengarahkan upaya dan energi mental secara aktif. Keputusan dan pengendalian diri mengaktifkan apa yang kita sebut sebagai fungsi kendali eksekutif, eksekutif control dalam pikiran dan otak, yang merupakan proses kognitif serius untuk memilih dan memantau aksi. Kita hampir selalu menyadari proses ini. Semua ini adalah realitas subjektif kita atau sebuah kesadaran yang kita kenali sebagai aku. Sebagaimana kita merasa lelah setelah mengerahkan kekuatan fisik, kita juga menyadari beratnya beban dari pengerahan kekuatan mental. Kendali eksekutif harus dihargai. Banyak tantangan hidup yang hanya membutuhkannya. Sebuah keputusan untuk meminta kenaikan gaji dimulai dengan mengatur pertemuan dengan atasan Anda. Anda dengan cermat merancang kalimat permohonan dan juga alasan Anda, atau Anda memutuskan untuk menambahkan romantisme ke dalam hidup Anda dengan mengajak seseorang yang menarik di gym untuk minum kopi bersama. Setelah berpikir panjang, akhirnya Anda menemukan cara yang cocok untuk melakukannya. Ketegasan dalam membuat keputusan berguna untuk peristiwa hanya sekali seperti ini. Kita membuat keputusan, menguatkan niat, lalu menghimpun kekuatan untuk melaksanakannya. Kendati demikian, bagian lain dari hidup kita kerap memberikan perlawanan yang keras terhadap kendali eksekutif dan berpikir setiap kali kita melakukan sesuatu dalam kasus manapun adalah cara yang sangat tidak efisien untuk menjalani hidup. Saya akan kembali ke sini nanti, tetapi bisakah Anda membayangkan harus membuat keputusan untuk pergi ke gym setiap kali Anda pergi? Anda akan mengutuk diri sendiri karena harus menyulut semangat hari pertama setiap hari. Anda akan memaksa pikiran Anda melewati proses melelahkan karena harus mengumpulkan semua alasan mengapa Anda harus pergi ke sana, dan karena pikiran kita secara irasional cenderung suka menentang, Anda juga akan harus memikirkan alasan untuk tidak pergi ke sana setiap kali, tiap kali, setiap hari. Begitu cara kerja pikiran kita kalau kita membiarkannya. Anda akan terus memikul beban mental yang berat dengan hanya sedikit waktu untuk memikirkan hal lain. Yang akan kita temukan dalam buku ini adalah ada bagian lain dalam pikiran kita. Bagian yang secara khusus sesuai untuk membangun pola perilaku yang berulang. Bagian itu disebut kebiasaan, yang lebih sesuai untuk bekerja secara otomatis ketimbang masuk ke dalam suasana ruang debat yang berisik dan rewel, yang biasanya menyertai pengambilan keputusan kita. Kita juga akan melihat bahwa banyak sekali bagian hidup kita yang sudah termasuk dalam bagian otomatis itu. Bagian yang sederhana dan rajin dalam diri kita yang dapat diatur untuk melaksanakan sesuatu. Apa yang lebih baik dari itu untuk membantu kita meraih sasaran jangka panjang yang penting? Lewati ruang debat Anda dan bekerjalah langsung. Itulah fungsi kebiasaan. Ilmu pengetahuan dan pengalaman kita sendiri telah menunjukkan bahwa pikiran kita membentuk kebiasaan secara alami, baik yang tidak berakibat maupun yang berakibat. Saya yakin Anda melakukan hal yang sama persis setiap pagi. 15 menit sesudah bangun tidur,
Itu wajar, namun mudah untuk menyimpulkan bahwa pikiran kita pasti terus-menerus menciptakan dan menciptakan ulang kecenderungan yang aktif dan disengaja untuk mempertahankannya. Mudah untuk percaya bahwa kegigihan berasal dari upaya sadar yang berulang untuk membentuk perilaku kita demi meraih sebuah tujuan. Jika pola perilaku kita merupakan hasil dari semboyan just do it, seperti yang diyakini oleh banyak di antara kita, berarti alam sadar kita pasti memilih untuk terus mengerjakan segala hal yang ia kerjakan setiap hari. Ya kan? Mungkin alam sadar melakukan itu kalau kita paksa, namun ia hampir tidak mempunyai kontrak dengan segala yang kita kerjakan, terutama hal yang merupakan kebiasaan. Sebaliknya, yang sedang bekerja adalah seperangkat alat yang luas, yang setengah tersembunyi di alam bawah sadar, sesuatu yang dapat kita setir dengan sinyal dan petunjuk dari alam sadar kita, tetapi sesuatu yang pada akhirnya berjalan sendiri tanpa banyak gangguan dari kendali eksekutif. Bagian ini berbeda sekali dari pribadi sadar yang kita kenali dan dapat dimanfaatkan dengan cara yang sangat berbeda pula. Pribadi yang kita kenal peduli pada kenaikan upah dan romansa. Pribadi bawah sadar kita membentuk kebiasaan yang memungkinkan kita mengulang sesuatu yang telah kita kerjakan di masa lalu dengan mudah. Kita memiliki sedikit pengalaman sadar dalam membentuk atau melaksanakan sebuah kebiasaan. Kita tidak mengendalikan kebiasaan dengan cara yang sama seperti mengendalikan keputusan sadar. Ini kebiasaan yang tersembunyi di bawah permukaan. Ini menerangkan bagaimana perbincangan kita tentang masalah ini ditandai dengan ungkapan pasrah yang aneh. Ah, itu sudah jadi kebiasaan saya. Seolah-olah kebiasaan nyaris terpisah dari diri kita atau berjalan sejajar dengan pribadi yang kita kenali. Dan memang betul, kebiasaan memiliki sebuah misteri yang terpendam selama berpuluh tahun dalam gagasan bahwa untuk membongkar kebiasaan buruk atau membentuk kebiasaan baru yang baik hanya diperlukan niat dan tekad. Sebelum lanjut, penting untuk menyorot bahwa mekanisme pembelajaran yang sama berperan dalam kebiasaan baik kita. Berarti mekanisme yang selaras dengan sasaran kita. Dan untuk kebiasaan buruk kita yang bertentangan dengan sasaran, baik atau buruk, kebiasaan mempunyai asal-usul yang sama. Tentu saja, masing-masing menghasilkan pengalaman yang berbeda, tetapi jangan biarkan hal itu memengaruhi pemikiran Anda tentang kebiasaan. Dalam hal ini, pergi berolahraga secara teratur dan merokok 2 batang sehari itu sama saja. Yang bekerja adalah mekanisme yang persis sama. Namun untuk sasaran kesehatan kita, berolahraga dan merokok adalah 2 hal yang saling berlawanan. Tujuan buku ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita dapat menggunakan pemahaman sadar kita atas sasaran untuk mengarahkan pribadi habitual kita. Kita dapat mengatur agenda, kita dapat menentukan arah. Kalau kita tahu bagaimana cara kerja kebiasaan, kita dapat menciptakan titik kontak antara kebiasaan dan sasaran sehingga bisa selaras dengan cara yang luar biasa menguntungkan. Dalam beberapa kasus ini sudah terjadi, sebagaimana akan segera kita lihat. Saya dilatih sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu laboratorium riset perilaku yang paling hebat di dunia. Kami memberikan informasi spesifik tentang sebuah topik pada partisipan dan menguji apakah informasi itu memengaruhi penilaian dan pandangan mereka. Kami mengembangkan berbagai model yang tangguh tentang bagaimana orang berusaha mengubah sikap dan perilaku mereka. Kami berfokus pada babak awal perubahan, bagaimana cara memengaruhi orang agar menerima pandangan baru tentang dunia. Kami mempelajari, misalnya, bagaimana pendekatan persuasif bisa menghasilkan dukungan bagi kebijakan lingkungan. Itu karya yang penting dan berharga.
Seperti yang telah saya katakan, banyak keputusan dalam hidup pada dasarnya merupakan subjek kendali eksekutif, ruang kendali untuk perubahan awal dalam hidup kita. Namun hal lain menuntut lebih banyak pengambilan keputusan dan kemauan di babak awal, menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi pasangan yang lebih peka, menjadi karyawan yang lebih produktif, menjadi mahasiswa yang lebih rajin, atau berbelanja dengan lebih hati-hati. Perubahan ini tidak bisa terjadi seketika, sebaliknya, ia terjadi dalam jangka waktu yang panjang, bertahun-tahun, dengan berbagai tindakan yang harus terus dipelihara. Jika sasaran Anda adalah mengurangi jejak ekologis environmental footprint, tidak cukup jika hanya pulang naik bus dari kantor malam ini. Anda harus melakukan itu hari ini, besok, dan seterusnya. Agar memiliki cukup uang untuk melunasi utang Anda. Tidak cukup kalau Anda hanya batal belanja sepatu baru atau ponsel baru. Anda harus puasa belanja berulang kali. Setidaknya sampai situasi keuangan Anda menjadi lebih baik. Untuk memulai hubungan baru, Anda harus ulet. Bahkan jika orang pertama di gym menolak ajakan Anda untuk ngopi bersama, Anda harus bertemu dengan lebih banyak orang yang mungkin Anda sukai dan terus menawarkan pertemanan dengan mereka. Entah bagaimana, Anda harus mempunyai komitmen untuk menjalani prosedur dalam mengerjakan sesuatu secara konsisten. Saya langsung sadar ketika memulai penelitian saya sendiri bahwa kegigihan itu istimewa. Sebenarnya saya tidak berniat membuat kajian tentang kebiasaan. Saya ingin memahami bagaimana orang bisa menjadi gigih. Banyak orang percaya bahwa kegigihan menuntut kepribadian yang kuat, cukup kuat untuk membuat orang melakukan perubahan dan mempertahankannya dalam jangka panjang. Saya sadar ada peluang untuk menguji gagasan ini dalam skala besar dengan mencermati semua penelitian yang telah mengukur apa yang ingin dilakukan oleh seseorang. Mendaftarkan diri untuk kuliah lagi, disuntik anti-flu, mendaur ulang sampah atau naik bus lalu menguji apa yang sesungguhnya mereka lakukan. Apakah mereka menjalankan niat mereka untuk kuliah, mengambil suntikan anti flu, mendaur ulang sampah atau naik bus? Kelihatannya ini pertanyaan yang jelas dan sederhana dan seharusnya saya langsung mendapatkan jawabannya. Saya dan Judy Aulet, salah satu mahasiswa saya, melakukan pengamatan secara sistematis terhadap 64 kajian dengan lebih dari 5.000 responden. Yang kami temukan ternyata di luar dugaan. Untuk beberapa perilaku, orang bertindak sesuai ekspektasi. Kalau mereka mengatakan bahwa mereka akan kuliah atau disuntik anti-flu, mereka umumnya benar-benar mendaftar kuliah atau melakukan vaksinasi. Untuk tindakan yang hanya sekali atau sesekali, yang berperan adalah keputusan sadar, dan orang dengan kepribadian yang kuat memang mengerjakannya. Semakin kuat rencana mereka, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk melaksanakan aksi yang bersangkutan. Namun, perilaku lainnya membingungkan pada tindakan yang bisa sering diulang, seperti mendaur ulang atau naik bus. Niat tidak begitu penting, jadi orang mungkin ingin mendaur ulang sampah atau naik bus ke kantor, tetapi perilakunya tidak direalisasikan. Jika mereka biasanya membuang segala sesuatu ke TPA, mereka terus melakukannya meskipun niat sebelumnya adalah untuk mendaur ulang. Itu biasanya, jika mereka biasanya naik mobil sendiri ke kantor, mereka terus melakukan itu meskipun sudah berniat untuk naik bus. Pada beberapa perilaku, kepribadian dan rencana orang tidak begitu berdampak pada tindakan yang dijalankan.
Hasil ini tidak sesuai ekspektasi. Seharusnya, begitu orang membuat keputusan untuk bertindak dan membentuk niat yang kuat, mereka benar-benar melaksanakannya. Ketika saya hendak menerbitkan hasil penelitian itu, editor jurnal meminta saya mengulang analisisnya, tetapi hasilnya tetap sama. Mereka pun meminta kajian baru untuk mengesahkan hasil tersebut. Sekali lagi, kami menemukan bahwa aksi berulang itu berbeda. Orang dapat dengan sadar melaporkan kepribadian dan rencana yang kuat, tetapi mereka tetap menjalani tindakan yang sebelumnya. Akhirnya, penelitian itu diterbitkan dan sejak itu ditiru sampai ratusan kali. Tentu saja, tidak semua ilmuwan yakin akan hasilnya. Ada yang tetap meragukan temuan itu dengan keras karena yakin bahwa kepribadian dan niat yang sadar sudah cukup untuk menerangkan sebuah perilaku. Penelitian awal itu penting sekali dalam mengidentifikasi sifat istimewa kegigihan. Dengan istimewa, yang saya maksud adalah kegigihan tidak terhubung dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kegigihan tampaknya tidak berhubungan dengan apapun dalam model yang telah diterima dan tidak mengikuti rumus yang ditawarkan oleh kearifan konvensional. Kegigihan tampaknya lebih dari yang kita asumsikan dan lebih asing pula. Ternyata kita tidak bisa mewujudkannya hanya dengan meminta orang mengungkapkan niat mereka. Biasanya kegigihan tidak mencerminkan kepribadian dan rencana yang kuat. Namun para pengkritik ada benarnya, karena penelitian awal saya tidak menerangkan apa yang membuat orang mulai bersikap gigih. Kami tahu itu istimewa, kami tidak tahu bagaimana cara memunculkannya. Perlu waktu puluhan tahun, tetapi perkara itu akhirnya telah terjawab. Sekarang kami tahu bahwa kebiasaanlah yang menciptakan kegigihan. Buku ini menerangkan apa yang telah kami pelajari dengan cara menciptakan kebiasaan. Mitos bahwa perubahan perilaku hanya melibatkan niat yang kuat serta tekad untuk menerapkan perubahan itu telah dipercaya untuk waktu yang lama. Maka ada baiknya untuk memikirkan secara kritis. Tepatnya, bagaimana pengaruh penerapan kendali eksekutif pada perubahan jangka panjang. Kita tahu bahwa ketika orang benar-benar membuat keputusan dan berkomitmen untuk menurunkan berat badan, tidak mustahil bagi mereka untuk kehilangan 8 atau 10 kilogram. Ini angka yang dapat diharapkan oleh pengidap obesitas setelah menjalani program penurunan berat badan selama 6 bulan. Itu tidak main-main. Namun, kita tahu lebih dari itu. Akhirnya, kebanyakan orang dalam program seperti itu terperosok kembali ke dalam pola makan dan olahraga yang lama. 5 tahun setelah mengikuti sebuah program penurunan berat badan, hanya sekitar 15% peserta yang berhasil mempertahankan penurunan 5 kilogram yang mereka capai. Sebagian besar kembali ke berat semula dan bahkan menjadi lebih gemuk. Upaya mereka sia-sia. Program pengendalian berat komersial menyadari data ini. Saya pernah berbicara dengan David Kirchhoff, mantan presiden dan CEO Weight Watchers, tentang kesuksesan jangka panjang anggota mereka. Ia mengakui, dalam sebagian besar kasus, ketika melaksanakan upaya untuk berubah, orang tidak berhasil menekuninya. Anda tahu, siapapun yang aktif cukup lama di Weight Watchers akhirnya akan sukses seandainya mereka sungguh menjalankan program tersebut. Yang kami lihat adalah kebanyakan orang tidak demikian. Inilah, ini adalah sisi lain dari Weight Watchers. Untuk bertahan dalam sebuah program seperti Weight Watchers, memang membutuhkan perjuangan tanpa henti. Saya memahaminya seperti ini, kata Kirchhoff. Jika Anda memiliki masalah dalam menurunkan berat badan, Anda akan selalu mengalami masalah penurunan berat badan. Jika Anda memiliki kecenderungan makan berlebihan, jika Anda mengolah makanan dengan cara tertentu, jika Anda kerepotan dengan makan karena metabolisme Anda bekerja dengan cara tertentu, itu kondisi kronis yang tidak akan pernah berlalu.
Obesitas tidak ada obatnya, artinya secara berkala Anda akan gagal dan kembali ke pola lama. Kemudian, Anda akan perlu kembali ke usaha yang sama. Jangan bermimpi bahwa mereka Jangan bermimpi bahwa karena Anda menjadi anggota Weight Watchers, berat badan Anda turun dan akan selamanya begitu. Semuanya beres. Ini cara yang sulit untuk mengarungi hidup, seperti yang dilaporkan oleh Kirchhoff. Dalam begitu banyak pertemuan Weight Watchers, Anda menemukan perjuangan dan pengorbanan. Anda bertemu dengan orang yang beratnya sudah berkurang sampai 50 kilogram, namun kemudian menjadi gemuk kembali. Anda menyaksikan dampaknya pada mereka, sangat kecewa, merasa gagal total, rasa percaya diri mereka turun sampai ke titik paling rendah. Pengendalian berat badan adalah contoh yang mudah digunakan karena mudah dikuantifikasi dan telah dikaji oleh banyak orang. Namun, dinamika yang sama ikut berperan ketika Anda sedang mencoba menambah quality time bersama anak-anak, mencoba berhemat, atau mencoba fokus pada pekerjaan. Masalahnya adalah teori, niat, dan tekad yang kuat untuk perubahan diri sangat meremehkan kemungkinan terpeleset mundur. Coba kita simak bagaimana sepupu saya mencoba bertahan dalam upaya menurunkan berat badan hanya dengan menunjukkan keputusannya tanpa mengembangkan kebiasaan baru. Ia sengaja membuat keputusan di lingkungan yang jahat. Ia terus membeli makanan cepat saji untuk anak-anaknya yang remaja. Akhirnya, dapur penuh dengan kue, keripik, soda, dan es krim. Makanan ada di mana-mana, di meja, lemari, kulkas. Di lingkungan seperti ini, dikelilingi anak-anak yang asyik makan camilan. Ia makan sambil menonton TV, sambil mengobrol di telepon, dan saat berkumpul dengan keluarga. Ia gemar pergi ke mall dan selalu menyediakan waktu untuk mampir di gerai makanan cepat saji. Hidupnya berpusat pada makan sambil menjalankan aktivitas. Perlu diperhatikan di sini bahwa lingkungan alami tidak selamanya jahat. Nenek moyang kita pasti akan senang seandainya makanan selalu ada. Namun, mereka pasti tidak menyangka bahwa sekarang kita justru kesulitan karena kelimpahannya. Namun, masalah kita bukan hanya kelimpahan itu sendiri. Menurut David Kessler, mantan komisioner FDA, industri makanan tidak hanya bertujuan memuaskan pelanggan. Industri tersebut termasuk petani, pengolah, juru icip, pengemas, pemasar, distributor, dan penjajah berinvestasi pada makanan yang dirancang sedemikian rupa, sehingga memicu orang untuk terus melahapnya. Hyperstimulating food. Saat ini, ada ilmuwan yang berusaha keras merancang cara untuk membuat Anda makan lebih dari yang dibutuhkan secara wajar. Penting untuk mengetahui hal ini, bukan untuk memunculkan rasa tidak berdaya, melainkan untuk mempertahankan kesadaran diri meskipun gagal berulang kali. Lingkungan kita sangat menantang, dan kita hanya akan bisa menghadapi dan mengalahkannya jika kita mampu mengukur kekuatan sepenuhnya. Yang membuat tantangan ini lebih rumit, sepupu saya tinggal di sebuah lingkungan yang tidak membuat olahraga menjadi mudah. Kotanya dibangun untuk berkendara, bukan untuk berjalan kaki. Ia mempunyai 3 buah mobil di garasi, hanya beberapa langkah dari pintu depannya. Rumahnya nyaman, tanpa ruangan untuk peralatan olahraga berukuran besar. Untuk menjalankan niatnya dalam lingkungan tersebut, ia harus terus-menerus menolak godaan untuk makan terlalu banyak dan malas bergerak. Hidupnya akan penuh dengan rangkaian keputusan sulit yang saling menyusul. Setiap hari akan terasa seperti hari pertama, seperti Groundhog Day. Berulang kali menolak kemudahan dan kenyamanan yang sama. Berulang kali mengendalikan diri mengatasi segala kelemahannya, berulang kali menguji diri sendiri. Keputusan dan kemauan pada dasarnya bukanlah alat untuk melakukan pengorbanan terus-menerus agar dapat mewujudkan sasaran baru kita dengan gigih. Terlalu melelahkan
dan kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan hal lain. Lebih dari itu, melodrama pengingkaran diri yang terus-menerus ini kontraproduktif. Psikolog Daniel Wegner dan beberapa mitranya merancang sebuah eksperimen untuk menunjukkan pengaruh ironis dari menghalangi hasrat kita. Para partisipan diminta menjalankan sebuah tugas sederhana, tidak memikirkan seekor beruang putih. Lagi pula, siapa yang akan menggunakan banyak waktu untuk memikirkan beruang putih? Partisipan duduk sendirian di sebuah ruang laboratorium selama 5 menit dan diminta memencet sebuah tombol setiap kali mereka gagal menekan pikiran tersebut. Rata-rata mereka memencet tombol sebanyak 5 kali, hampir sekali dalam semenit. Tidak mengherankan jika pikiran kita mengembara, bahkan ke topik yang terlarang. Ketika kita sedang sendirian dan merasa bosan, yang menarik adalah apa yang terjadi ketika partisipan yang sama kemudian duduk selama 5 menit dan mencoba memikirkan seekor beruang putih. Setelah dilarang memikirkannya, mereka memencet bel hampir 8 kali. Sebaliknya, partisipan yang diminta mencoba berpikir tentang seekor beruang putih selama 5 menit tanpa sebelumnya dilarang untuk berpikir tentang beruang putih, mereka memencet bel kurang dari 5 kali. Seolah-olah aksi mencoba menekan sebuah pikiran menghasilkan sebuah energi khusus yang muncul belakangan. Sesudah mencoba tidak berpikir tentang beruang putih, pikiran tentang hal itu kembali dan kembali lagi. Ketika menilai pengalaman mereka, para partisipan yang awalnya menekan pikiran tentang beruang putih melaporkan bahwa mereka merasa disibukkan oleh pikiran itu. Ini ironis. Ini yang ironis tentang hasrat. Mencoba menekannya justru merusak niat terbaik kita dan menjadikan sasaran kita lebih sulit diraih. Ini mengacaukan perilaku baik kita dan mengubahnya menjadi siksaan. Sebagaimana diterangkan oleh Wegner, kita terbangun dengan kecemasan bahwa kita tidak bisa tidur dan kita menghabiskan sepanjang hari membayangkan isi kulkas sembari berniat untuk diet. Mengerahkan kendali memiliki sebuah kualitas oposisional yang selalu terkesan menghantui upaya untuk mengarahkan pikiran kita. Pada situasi ini, ketika hasrat yang belum terpenuhi menjadi besar dan motivasi kita ada di titik yang rendah, pikiran sadar kita langsung unjuk gigi. Kesadaran mudah datang dan mudah memunculkan pembenaran untuk berhenti. Membuat alasan merupakan keahlian yang dimiliki oleh pikiran sadar. Pada saat ini, Anda dapat mencari alasan kenapa Anda makan pizza tadi malam. Anda tidak sempat makan siang atau melewatkan olahraga hari ini, lutut Anda nyeri. Bahkan ini memungkinkan kita untuk akhirnya berhenti melawan diri sendiri dan lingkungan kita. Kita kembali ke titik awal lagi. Hidup kita bisa sangat berbeda apabila kita memanfaatkan ilmu yang baru muncul tentang bagaimana, kapan, dan mengapa kebiasaan bisa bekerja. Untuk sesuatu yang begitu integral dalam kondisi manusia, kebiasaan kita kontraintuitif secara paradoks. Sebagaimana akan Anda lihat, hal yang tak dapat diketahui ini merupakan ciri yang mendefinisikan kebiasaan, yang memudahkannya dalam melakukan apa yang ia kerjakan. Tetap gigih walau niat sadar kita menyuruh untuk berhenti. Pribadi sadar kita, bagian dalam diri kita yang kita andalkan dari waktu ke waktu ketika membuat keputusan, mengekspresikan emosi, dan mengerahkan kendali diri, adalah bagian yang kita hadapi setiap hari. Kita memiliki kemampuan berintrospeksi, tetapi kita menghadapi masalah filosofis ketika menerapkan perlengkapan persepsual dan kognitif kita untuk memahami dirinya sendiri. Kita hanya bisa mengetahui bagian dari pengalaman kita yang bisa diketahui. Kebiasaan bekerja dengan begitu mulus sehingga kita hampir tidak pernah memikirkannya. Dunia kebiasaan begitu serba lengkap, sehingga wajar kalau dipandang sebagai semacam pribadi kedua. Sebuah sisi yang hidup di balik pikiran sadar yang familiar. Memahami cara kerjanya menuntut seluruh sumber daya dalam psikolog dan ilmu saraf.
Tentu saja, sesekali kebiasaan kita menarik pikiran sadar. Sesudah membuat resolusi untuk bicara langsung dengan rekan kerja dan tidak bicara lewat email, kita menghapus email marah yang secara otomatis mulai kita tulis. Ketika teringat untuk menghemat air, kita mematikan pancuran mandi. Kita mengingatkan diri untuk menaruh telepon ketika sedang makan malam bersama anak-anak. Kita melakukan kendali eksekutif atau top-down processing dengan mengendalikan kebiasaan yang tidak diinginkan dengan niat yang lebih baik. Beginilah cara hidup banyak orang di antara kita. Pribadi pembuat keputusan sadar kita diperlawankan dengan kebiasaan dan respons otomatis kita. Kita berulang-ulang direpotkan oleh kebiasaan buruk dalam sebuah perang internal. Namun ada cara lain. Kita bisa mengubah kebiasaan yang tidak diinginkan dan membentuk kebiasaan baik yang konsisten dengan sasaran kita. Saat tanggapan otomatis kita sesuai dengan yang diinginkan, kebiasaan dan sasaran kita ada dalam keadaan selaras. Kita tidak lagi harus mengandalkan kemauan kita. Inilah keuntungan dari membaca buku ini, memahami bagaimana cara membentuk kebiasaan baik di tengah medan kehidupan sehari-hari yang penuh ranjau. Kita dapat belajar membentuk kebiasaan yang bekerja secara efisien bersama kita, bukan melawan kita. Kenyataannya adalah ada banyak hal baik yang sudah menjadi kebiasaan Anda. Bukankah Anda otomatis mengunci pintu depan ketika meninggalkan rumah? Bukankah Anda langsung menyalakan lampu sein begitu Anda bermaksud pindah jalur atau belok di persimpangan? Bukankah Anda mengecup anak-anak setiap hari sebelum mereka berangkat atau masuk ke sekolah? Anda mungkin berpikir bahwa Anda melakukan semua hal di atas karena Anda sengaja melakukannya. Kemungkinan besar tanggapan atau aksi berulang dan teratur seperti itu adalah kebiasaan. Kebiasaan bekerja dengan begitu efisien dan diam-diam sampai kita mengira telah memutuskan untuk melakukannya dengan sadar. Ketika kebiasaan dan sasaran saling selaras, keduanya terintegrasi dengan mulus untuk mengarahkan tindakan kita. Seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Kita menjalankan kebiasaan tanpa harus membuat keputusan terlebih dahulu. Seperti yang akan kita lihat, pikiran berlandaskan kebiasaan kurang berkesan dalam banyak hal dibanding pribadi kita yang berpikir dengan sadar. Pribadi ini jelas tidak begitu menarik perhatian, namun kinerjanya sangat efisien. Kita menanggapi suatu petunjuk yang ada di sekitar kita tanpa perlu berpikir, dengan cara yang kita kenal sebagai bottom-up processing. Begitu masuk ke ruang kerja, Anda memeriksa jadwal untuk hari ini. Ketika botol di tangan sudah kosong, kita melemparnya ke tempat sampah. Ketika mendengar bel berbunyi, kita langsung membuka pintu. Semua ini adalah cara mudah berlandaskan kebiasaan untuk tetap fokus pada sasaran kita. Perilaku apa yang ingin Anda ubah? Mungkin Anda ingin seluruh keluarga rutin makan malam bersama. Mungkin Anda ingin membangun saluran komunikasi yang lebih terbuka dengan karyawan Anda di tempat kerja. Mungkin Anda ingin menabung untuk pensiun atau untuk biaya kuliah anak-anak. Mungkin Anda ingin lebih sering bergabung dalam kegiatan kemasyarakatan yang tersedia. Semua ini dapat diintegrasikan ke dalam bagian hidup Anda yang diarahkan oleh perilaku berlandaskan kebiasaan. Semua dapat menjadi sesuatu yang Anda kerjakan secara otomatis. Kebiasaan bisa berguna bagi kita dalam cara yang tidak akan mampu dilakukan oleh keputusan sadar kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 1, Good Habits, Bad Habits, cara membentuk kebiasaan baik untuk menghasilkan perubahan positif, Wendy Wood. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2, kedalaman di bawah sana. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bab 2, kedalaman di bawah sana. Sebuah kutipan dari Samuel Johnson. Mata rantai paling kecil dalam kebiasaan jarang cukup berat untuk dapat dirasakan, hingga ia menjadi terlalu kuat untuk dipatahkan.
Tetapi, apa sebenarnya kebiasaan itu? Banyak karya saya yang khusus dibuat untuk menjawab pertanyaan ini. Sebelum belajar tentang cara menumpuk kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan buruk, kita harus memahami cara kerja kebiasaan dalam hidup kita. Saya jadi tertarik pada kebiasaan setelah membuat penelitian tentang keistimewaan kegigihan atau ketekunan. Akan tetapi, kebiasaan tidak mudah dipelajari karena ini sesuatu yang pada dasarnya tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Bagaimana kita bisa yakin akan memperoleh informasi yang jelas dan tegas dari partisipan tentang sesuatu yang penggunaannya tersembunyi dari pikiran sadar kita? Sesudah awal yang tersendat-sendat, saya mendengar sebuah teknik penelitian yang disebut experience sampling, di mana partisipan melaporkan apa yang sedang mereka kerjakan langsung saat mereka sedang mengerjakannya. Itu sebuah cara baru dalam mengumpulkan data. Sifat langsung pada pendekatan ini menjanjikan bahwa cara ini dapat merekam pengalaman melakukan sebuah kebiasaan dengan asumsi bahwa hal itu sungguh ada. Kami kami mulai dengan sekelompok kecil mahasiswa di Texas A&M University. Tiap partisipan memperoleh setumpuk buku seukuran saku beserta alat tulis. Mereka juga mendapatkan sebuah arloji yang telah diprogram untuk berbunyi setiap jam. Ketika jam ini berbunyi, mereka berhenti dan mencatat apa yang sedang mereka kerjakan dan pikirkan. Sebagai contoh, seorang mahasiswa melaporkan, "Saya sedang menonton acara kuis, jadi saya sedang memikirkan jawaban untuk kuis itu." Seorang mahasiswa lain melaporkan mereka sedang kuliah, dan yang ada dalam pikirannya adalah "saya lelah sekali." Mereka juga mengukur berdasarkan skala, seberapa sering mereka melakukan kebiasaan itu di masa lalu dalam konteks yang sama, pada waktu dan tempat yang sama. Dengan teknologi zaman sekarang, kami cukup memprogram ponsel partisipan untuk memberikan semua pertanyaan. Arloji beralarm, kami yang kejam menciptakan tantangan yang unik, seperti apa yang harus dilakukan terhadap arloji itu saat jam tidur. Banyak partisipan yang akhirnya membenamkan arloji itu di bawah tumpukan baju di lemari, supaya bunyinya tidak mengganggu setiap jam. Setelah 2 hari, para partisipan menyerahkan buku kecil mereka. 35% perilaku yang dilakukan hampir setiap hari dan di lokasi yang sama. Aksi-aksi ini memang rutin, tetapi masuk akalkah kalau disebut kebiasaan? Dapatkah kita mengatakan bahwa makan, olahraga, atau bekerja di komputer termasuk kebiasaan? Teori kami adalah kebiasaan yang sejati harus dilakukan secara otomatis tanpa arahan yang sadar. Untuk memeriksanya, kami meminta para partisipan mencatat apa yang mereka pikirkan sewaktu melakukan aksi. Banyak di antara mereka Banyak di antara yang dilaporkan oleh partisipan tidak istimewa. Seseorang yang sedang memasak berpikir, apakah aku sudah menambahkan lada, atau aku lapar sekali. Pikiran ini terkait dengan aksi. Para partisipan memantau aksi mereka sewaktu melaksanakan aksi tersebut, atau menerangkan kepada diri sendiri mengapa mereka melakukannya. Di pihak lain, kalau mereka mencatat pikiran seperti, "Hey, Seinfeld akan tayang 30 menit lagi," padahal mereka sedang memasak, kami bisa dengan percaya diri menyimpulkan bahwa aksi tersebut dikerjakan secara otomatis tanpa arahan yang sadar. Pendekatan kombinasi ini yang merekam perilaku rutin serta pikiran yang muncul terkait dengan perilaku tersebut menyingkapkan bagaimana para partisipan menjalani perilaku yang mereka ulang secara rutin. Hasilnya di luar dugaan. Untuk 60% dari keseluruhan aksi yang tercatat, para partisipan tidak berpikir tentang yang sedang mereka kerjakan. Mereka melakukannya sambil berkhayal, melamun, merencanakan. Sebagai contoh, ketika sedang berolahraga, pikiran yang dicatat oleh mahasiswa adalah kemana aku akan pergi untuk liburan musim semi.
Mungkin membayangkan terpaan cahaya matahari di tepi kolam renang sambil menikmati arak kuba menjadi sambil menikmati arak kuba menjadi semacam pereda nyeri untuk rasa pegal-pegal karena berolahraga. Akan tetapi, tidak adanya pikiran tentang olahraga sendiri tidak mengungkapkan tautan sadar ke situ. Mekanika aksi tidak menyita ruang dalam pikiran sadar. Ini bukan versi bawah sadar yang tertekan menurut teori Freud, melainkan cara kerja lain dari pikiran kita di luar kesadaran. Itu bukan untuk mengatakan bahwa orang tidak pernah berpikir tentang kebiasaan mereka. Walaupun tidak banyak di antara kita yang berpikir panjang lebar tentang menggosok gigi, terkadang kita jelas melakukannya sebelum pergi ke sebuah pertemuan penting atau ketika pasta gigi kita habis. Dan kami menemukan satu hal umum yang sangat menarik karena memicu orang untuk sadar tentang kebiasaan mereka ketika sedang bersama orang lain. Berada bersama orang lain sudah cukup untuk mendorong kita melihat ke dalam diri sendiri dan memantau apa yang biasanya akan Anda kerjakan tanpa banyak berpikir. Ini akan berguna apabila Anda merasa bahwa Anda tidak begitu menyadari pribadi habitual Anda dan ingin menjadi sadar. Pergilah ke tempat umum. Dalam seketika Anda akan lebih mengenal diri sendiri. Kembali ke kajian kami. Seperti yang sudah diduga, kebiasaan yang paling umum adalah mandi, menyikat gigi, berpakaian, berangkat tidur, dan bangun. Itu peristiwa yang paling sering terjadi ketika partisipan memikirkan hal lain. Itu hampir tidak mengubah pemahaman ilmiah, akan tetapi ada temuan lain yang mengubahnya. Kami sudah menduga seberapa besar perilaku seseorang diatur oleh kebiasaan akan berbeda-beda. Sebagian mungkin memiliki banyak kebiasaan. Keseharian mereka terdiri atas bekerja, makan, bersosialisasi, dan berolahraga. Yang lain kami kira adalah makhluk bebas yang tidak begitu terstruktur. Ini tidak hanya berasal dari pengalaman kita sendiri. Ini sebuah keyakinan kultural yang sudah mapan dan menjadi landasan bagi berbagai cerita klasik. Cerita klasik. Anda menemukan pandangan lain dalam Please Folk, karya Jules Verne. Dengan kegiatan sehari-hari yang dirinci sampai ke langkah kaki, dan Scarlett O'Hara karya Margaret Mitchell dengan keterampilan sosial improvisasional yang membuatnya tetap bertahan melewati bencana yang datang seperti gelombang. Kami berharap menemukan Folk, O'Hara, dan sebuah spektrum di antara keduanya. Ternyata tidak. Tidak ada perbedaan kepribadian yang menerangkan seberapa banyak hidup partisipan dikendalikan oleh kebiasaan. Karakter individu tidak penting. Setiap orang agaknya mengandalkan kebiasaan dengan tingkat yang kurang lebih sama. Sudah waktunya berhenti menyimpan ekspektasi kami tentang ini. Sebuah temuan lain yang menarik adalah bahwa hampir semua aksi dipengaruhi oleh kebiasaan. 88% kebersihan sehari-hari seperti mandi dan berpakaian dikerjakan melalui kebiasaan. 55% tugas di tempat kerja adalah kebiasaan. Angkat beban, lari, berolahraga sekitar 44% dilakukan melalui kebiasaan. Istirahat, bersantai, duduk di sofa, sekitar 48% adalah kebiasaan. Bahkan hiburan dapat dinikmati dalam mode autopilot ketika partisipan menonton TV berulang-ulang dalam konteks yang sama. Mereka mungkin memikirkan sesuatu yang lain, bukan tontonannya. Agaknya kita tidak harus mengerahkan perhatian pada sesuatu agar dapat terhibur. Untuk pertunjukan TV dan musik yang berulang, yang diperlukan hanya perhatian sporadis. Mungkin ini terkesan sudah jelas atau familiar, tetapi saya jadi sadar bahwa ini menunjuk ke kualitas kebiasaan yang belum terkaji dengan baik. Kebiasaan adalah sesuatu yang terjadi tanpa henti. Petunjuk televisi merupakan percampuran formal antara penulis profesional, aktor, dan juru iklan, yang semuanya telah berusaha semampu mereka untuk mendapatkan dan mempertahankan perhatian Anda.
Televisi modern menggambarkan tingkat keragaman kreatif manusia yang paling baru. Namun, buah karya canggih ini akhirnya akan tertimpa oleh kekuatan kebiasaan. Membebaskan pikiran sadar Anda untuk berpikir tentang rapat hari Rabu yang membuat stres. Untuk kajian yang kedua, kami meminta para partisipan untuk tidak hanya mendaftar satu aksi dan satu pikiran, tetapi semua yang mereka kerjakan dan pikirkan tiap kali alarm berbunyi. Contohnya, mungkin mereka melaporkan sedang bicara di telepon sambil bekerja di komputer dan mendengarkan musik. Dengan laporan yang lebih lengkap ini, taksiran untuk kebiasaan agak lebih tinggi. Dengan 43 perilaku dikerjakan karena kebiasaan. Ini adalah penelitian pertama tentang pengalaman kebiasaan sehari-hari dan kami ingin melakukannya dengan benar. Kami khawatir bahwa temuan ini mencerminkan sesuatu tentang para partisipan mengingat keseharian mahasiswa terorganisasi terorganisasi oleh jadwal kuliah yang ketat. Kami berpendapat bahwa struktur itu dapat menciptakan pola kebiasaan yang tidak murni. Kami memutuskan untuk melakukan studi itu sekali lagi dengan orang dari semua usia. Dengan demikian, kami dapat melihat sejauh mana orang bergantung pada kebiasaan dalam siklus hidup mereka. Untuk kajian final ini, kami pergi ke sebuah gym dan merekrut anggotanya sebagai partisipan. Kami mengambil orang dari usia 17 sampai 79 tahun. Ketika orang menjalani prosedur yang sama, setiap orang menjalani prosedur yang sama, memperoleh buku catatan, arloji yang berbunyi setiap jam, dan 2 hari untuk membuat laporan. Kami menguji pengaruh perbedaan usia, tetapi kami tidak menemukannya. Kami menguji pengaruh perbedaan kepribadian, tetapi sekali lagi, kepribadian tidak berpengaruh kepada kebiasaan. Beberapa wawasan baru memang muncul dari kajian tambahan ini. Orang-orang yang bekerja purna waktu hidup dalam keseharian agak lebih terstruktur. Persentase kegiatan mereka yang berlandaskan kebiasaan lebih besar. Jam kerja yang panjang menciptakan perulangan lebih banyak dalam konteks yang rutin. Orang-orang yang hidup bersama orang lain, terutama anak-anak, kebiasaannya agak lebih sedikit. Tampaknya pengaruh orang lain membuat seseorang tetap fleksibel. Ini masuk akal. Orang lain dalam hidup kita memperbesar tingkat kekacauan, chaos. Mereka bisa sakit, mendapatkan promosi, pergi berlibur, membuat kekacauan dan merusak rutinitas kita secara umum. Kendati demikian, ketika orang dengan semua gaya hidup yang berbeda ini dimasukkan dalam taksiran, persentase total dari aksi yang dipengaruhi oleh kebiasaan sedikit di atas 43%, yang pada dasarnya mengulang hasil yang telah dilaporkan pada penelitian terhadap mahasiswa. Media, blog, dan buku populer melaporkan penelitian ini kemana-mana. Bahkan mereka sangat fokus ke satu ciri pada penelitian itu yang sesungguhnya tidak kami anggap sebagai bagian yang paling menarik dilaporkan secara luas, bahwa kami telah membuat perkiraan tentang frekuensi yang sederhana akan pelaksanaan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan angka itu luar biasa. Dalam 43% dari waktu keseluruhan, tindakan kita adalah kebiasaan yang terjadi tanpa pengaruh pikiran sadar. Kami telah menyediakan taksiran ilmiah pertama tentang seberapa sering orang bertindak karena kebiasaan. Ternyata angka itu jauh lebih tinggi daripada hasil perkiraan sains pada masanya. Akan tetapi, saya masih merasa tidak puas karena merasa karya saya belum tuntas. Kami berharap dapat membuka tabir kesadaran untuk menyingkap mekanika di balik aksi yang berulang. Namun nyatanya, kami menjadi tahu lebih banyak tentang kebiasaan mana yang bukan kebiasaan dan kebiasaan mana yang memang kebiasaan. Kami merunut kebiasaan dalam hidup seseorang dan menemukan sebuah bagian yang luas pada peta pengetahuan diri kami. Tetapi bagian itu ternyata kosong. Sekarang kami tahu sebagian besar hidup diatur oleh kebiasaan, tetapi kami masih belum tahu bagaimana sesungguhnya kebiasaan terbentuk.
Wawasan lebih lanjut akan harus menunggu, namun saya meninggalkan proyek penelitian itu dengan sebuah petunjuk penting tentang apa yang akan datang berikutnya. Kami tahu bahwa Anda dapat menjadikan perilaku apapun seperti kebiasaan selama Anda mengerjakannya dengan cara yang sama setiap kali. Ketika kita berbicara dengan santai tentang kebiasaan, kita mungkin sesekali merujuk ke sebuah kategori perilaku khusus yang disepakati sebagai kebiasaan oleh sebagian besar orang. Misalnya, menggosok gigi, membalas email, atau mengeluarkan kartu kredit di kasir. Akan tetapi, kategori kebiasaan jauh lebih lebar daripada yang kita bayangkan. Kenyataannya, ia nyaris tak memiliki batas. Yang mulai saya sadari adalah bahwa kebiasaan merujuk ke bagaimana Anda melaksanakan sebuah aksi, bukan apa aksi yang Anda lakukan. Wawasan ini akan membantu konsekuensi. Yang tidak kita ketahui tentang kebiasaan telah mengisi banyak buku, buku sejarah, buku ilmu ekonomi, panduan kesehatan, petunjuk pernikahan, dan banyak buku harian pribadi yang menghiasi rak buku kita. Semuanya penuh dengan kesalahpahaman historis, ilmiah, dan personal tentang mengapa kita terus melakukan semua hal yang kita lakukan. Unggahan blog dan buku laris menawarkan saran yang terkesan meyakinkan, tetapi kebanyakan tidak ilmiah. Tentang cara mengembangkan kebiasaan kerja yang efektif, kebiasaan makan yang sehat, kebiasaan yang membahagiakan untuk pernikahan, kebiasaan yang baik sebagai orang tua, dan kebiasaan keuangan yang cermat. Semua itu jarang membahas ciri pokok kebiasaan, kebiasaan bekerja di luar pikiran sadar kita. Hanya terkadang kita bisa menyadari bahwa kita bertindak karena kebiasaan. Biasanya, kita menyadari kebiasaan yang kita inginkan. Biasanya kita menyadari kebiasaan yang tidak kita inginkan. Belanja berlebihan lagi di mall, menggigit kuku atau menonton acara televisi sampai tengah malam padahal harus bangun pagi. Kita juga menyadari kebiasaan orang lain yang menyebalkan dan kita ingin mereka agar lebih sadar dan kita ingin mereka lebih sadar tentang apa yang mereka lakukan. Barangkali seorang rekan kerja di kantor Anda hampir selalu terlambat menghadiri rapat, makan camilan keras-keras di meja kerja, atau tidak membuang sampah di tempatnya. Kita menyadari kebiasaan yang tidak dikehendaki seperti itu pada diri sendiri dan orang lain karena menjadi penghalang bagi sasaran kita saat ini. Barangkali untuk menggambarkan perhatian yang lebih besar terhadap kebiasaan yang tidak diinginkan, mesin pencari Google saat ini telah mencatat sekitar 291 juta pencarian untuk kebiasaan buruk, tetapi hanya sekitar 265 juta untuk kebiasaan baik. Kebiasaan buruk lebih menonjol. Namun, kebiasaan yang Anda kenal, terutama yang tidak dikehendaki, bukanlah kebiasaan paling penting dalam hidup Anda. Kebiasaan yang sungguh mendorong perilaku Anda sebagian besar tidak disadari. Ingat, angka 43%. Jika sekarang juga saya meminta Anda menuliskan semua kebiasaan Anda, apakah hasilnya akan mendekati persentase itu untuk perilaku sehari-hari Anda? Peluangnya kecil. Itu bukan hanya karena kita gagal melihat beberapa kebiasaan yang tersembunyi, itu juga karena pribadi sadar kita sering mengaku berperan dalam kebiasaan yang kita lihat dan dianggap baik. Kita berasumsi bahwa mereka sayang kepada anak-anak, kita membacakan cerita sebelum tidur kepada mereka. Kita percaya bahwa karena keinginan untuk berhemat, kita memeriksa buletin diskon tiap kali masuk ke toko swalayan. Kita berpikir bahwa demi keselamatan, kita memasang sabuk pengaman setiap kali masuk ke dalam mobil. Psikolog menyebut percaya diri berlebihan dalam pikiran, perasaan, dan niat kita dengan frasa ilusi introspeksi atau introspection illusion. Dengan bias kognitif ini, kita menaksir jumlah aksi kita yang bergantung pada pikiran dengan berlebihan. Kita terbenam dalam sensasi, emosi, dan pikiran kita sendiri. Pengalaman internal yang memaksa ini menguras kemampuan kita dalam mengenali hal lain yang mungkin memengaruhi perilaku kita, terutama pengaruh bawah sadar seperti kebiasaan kita sendiri.
Alhasil, kita terlalu percaya bahwa fenomena ini mendasari misteri kebiasaan kita. Keingintahuan kita terhadap diri sendiri telah terpuaskan oleh keyakinan bahwa kita mengerjakan apa yang kita kerjakan karena kita memang ingin. Ini membesarkan hati dan memberdayakan, tetapi ini juga palsu. Ilusi introspeksi dapat diukur. Dalam sebuah kajian, para peneliti bertanya kepada orang-orang yang melewati sebuah toko untuk mengidentifikasi produk terbaik di antara 4 pasang kaos kaki nilon. Mengingat semua kaos kaki itu identik, tugas itu harusnya mustahil. Meski demikian, konsumen tetap memeriksa produk-produk itu membandingkannya dengan satu sama lain. Pada akhirnya, rata-rata yang memilih kaos kaki paling kanan 4 kali lebih banyak daripada yang paling kiri. Mereka memberikan banyak alasan yang berbeda untuk pilihan mereka, tetapi tidak ada yang dengan spontan menyebutkan posisi kaos kaki. Ketika ditanyai secara langsung, hampir semua konsumen menyangkal bahwa mereka dipengaruhi oleh posisi produk. Menurut para peneliti, banyak orang menyampaikan penyangkalan mereka disertai pandangan ragu kepada pewawancara yang menyatakan bahwa mereka merasa entah telah salah memahami pertanyaan atau berurusan dengan orang tidak waras. Para peneliti berspekulasi bahwa pilihan itu dipengaruhi oleh kebiasaan konsumen ketika berbelanja. Tidak memilih produk yang tampak lebih dulu di sebelah kiri karena tertarik sesudah melihat produk di sebelah kanan. Meskipun tidak menunjukkan kesadaran tentang kebiasaan ini, konsumen masih melakukannya. Dengan demikian, mereka tidak diberi penjelasan yang jelas tentang pilihan mereka. Bagi pribadi yang sadar, masuk akal kalau kita memilih berdasarkan hal lain, misalnya penampilan dan tekstur tiap produk. Kebiasaan bukan pengaruh bawah sadar satu-satunya yang terlewatkan oleh kita ketika menjelaskan perilaku sendiri. Mahasiswa ternyata bahkan melewatkan hasrat mencari uang ketika keinginan itu tidak berada di garis depan kesadarannya. Dalam dalam sebuah eksperimen, sebagian mahasiswa membaca sebuah cerita tentang rencana mahasiswa lain untuk mendapatkan uang. Di bagian selanjutnya, dalam kajian itu, partisipan memilih antara dua permainan trivia. Satu berjudul Politik Amerika dan yang satu lagi berjudul Pemerintahan Amerika. Salah satu permainan memiliki gambar uang di bagian pembukaan. Sesudah membaca cerita pembuka tentang cara mendapatkan uang, para mahasiswa cenderung memilih permainan sederhana mana saja yang berhiaskan gambar uang. Seolah-olah cerita pembuka yang mengingatkan pada uang mengantar mereka ke pilihan permainan berikutnya. Secara rasional, ini tidak masuk akal. Kita tidak akan mendapatkan uang, tidak peduli permainan mana yang telah dipilih. Namun, sebagaimana kita lihat dalam kajian Daniel Wegner tentang beruang putih, kita dapat disiapkan untuk terikat pada hampir segala hal, dan jelas bahwa uang merupakan sebuah konsep yang lebih menggoda daripada beruang. Yang paling menarik adalah para mahasiswa terkesan tidak menyadari pengaruh ini. Sesudah membaca cerita pembuka, mereka tidak melaporkan kepedulian yang meninggi tentang uang. Begitu pula ketika menuliskan daftar alasan yang mungkin untuk pilihan permainan mereka. Partisipan rata-rata memberikan nilai kecil pada hasrat mereka untuk mendapatkan uang dan pada gambar uang di salah satu cerita pembuka permainan. Mereka mengaku bahwa faktor paling penting adalah minat mereka terhadap topik permainan, politik, atau pemerintahan. Sekali lagi, pribadi sadar beraksi terlalu jauh dengan mengurangi pengaruh bawah sadar terhadap tindakan. Kita membuat asumsi tentang apa yang berperan dalam aksi kita yang mungkin dan menyanjung diri. Penghubungan yang berlebihan terhadap pengalaman sadar kita terbilang wajar. Banyak kebiasaan kita yang bermanfaat dan kita mungkin akan melakukan tindakan serupa kalau kita memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan cermat. Kebiasaan berbelanja dengan membuat perbandingan terlebih dahulu adalah sesuatu yang efisien. Tidak ada alasan untuk mengevaluasi lagi produk yang ada di pajangan ketika semuanya sama-sama bagus.
Masuk akal kalau orang hanya memilih produk terakhir yang mereka cermati. Ilusi muncul ketika kita gagal mengenali kebiasaan bawah sadar yang kita ikuti dan sebaliknya melakukan introspeksi dan tanpa sengaja memutar balik penjelasan dari tindakan kita. Ada satu cara lain untuk menerangkan penghubungan berlebihan dengan niat yang sadar. Dalam hal ini, kita sengaja berdamai dengan pilihan kita. Ini sesuatu yang wajar. Kita membayangkan warna, tekstur, dan kualitas yang lebih baik pada barang terakhir yang kita cermati, dan kita tidak mempertanyakan pilihan kita. Atau kita tertarik pada fitur yang tidak relevan dengan sebuah tugas, politik, atau pemerintahan, dan setelah itu merasa puas dengan preferensi kita. Namun, ada satu kekurangan besar di sini. Kalau kesadaran kita yang heboh dan egois dianggap berjasa atas aksi yang digerakkan oleh pribadi habitual kita yang bisu, kita tidak akan pernah menemukan cara untuk mengeksploitasi sumber daya yang tersembunyi ini dengan tepat. Kebiasaan akan menjadi mitra yang bisu, syarat dengan energi potensial tetapi tidak pernah diminta beraksi secara maksimal. Campur tangan pribadi sadar terus menghalangi pemanfaatan kebiasaan. Salah satu kajian pertama untuk menguji apakah pemungutan suara voting dapat menjadi sebuah kebiasaan. Saya bekerja sama dengan pakar ilmu politik John Aldrich dan Jacob Montgomery untuk menganalisis 8 pemilu nasional antara 1958 dan 1964. Kami tidak membahas kebiasaan pemungutan suara untuk memilih partai politik atau memilih calon pejabat, tetapi aksi yang pergi ke bilik pemungutan suara dan melakukan pemilihan itu. Pemungutan suara bukan sesuatu yang terbilang sering dilakukan, maka kegiatan ini bukan sebuah kebiasaan yang jelas. Kendati demikian, perilaku ini memperlihatkan kecenderungan yang menyerupai kebiasaan. Dalam sistem demokrasi, banyak hal diputuskan melalui pemungutan suara. Pemungutan suara secara harfiah dapat menentukan kesehatan, kemakmuran, dan kesejahteraan sebuah negara. Ahli ilmu politik telah mengembangkan model yang canggih untuk menerangkan mengapa sebagian orang memilih sedangkan sebagian lagi tidak. Model itu mengikuti naluri kita. Para pemilih datang ke tempat pemungutan suara ketika mereka sangat termotivasi untuk melakukannya. Barangkali karena mereka peduli tentang hasil pemilihan umum, merasa bahwa mereka dapat membawa perbedaan, memberikan dukungan kepada sebuah partai, atau telah dihubungi oleh sebuah partai. Tanpa motivasi ini, para pemilih tak akan beranjak dari rumah. Data pemilihan mengungkapkan apakah warga di sebuah negara menggunakan hak pilih pada satu pemilihan umum, perasaan mereka tentang pemilihan tersebut, dan seberapa sering mereka memilih sebelumnya. Namun, hanya sebagian orang dalam penemuan kami memberikan suara ketika mereka peduli pada sebuah pemilihan. Model ilmu politik itu dan intuisi kita tidak berlaku untuk warga negara yang telah memilih beberapa kali di masa lalu. Orang-orang ini terus memberikan suara bahkan pada pemilihan yang hasilnya tidak mereka pedulikan. Ada kesan seolah-olah mereka membentuk kebiasaan yang membuat mereka pergi ke tempat pemilihan suara secara otomatis. Dengan demikian, seringnya orang memberikan suara di masa lalu merupakan indikator awal tentang apakah mereka memilih karena kebiasaan atau karena keputusan sadar. Kebiasaan yang lebih kuat menghasilkan kesertaan pemilu yang lebih sering. Perilaku terkait pemungutan suara berguna untuk mempelajari kebiasaan karena kita ikut pemungutan suara secara teratur dan terkendali. Dan ada banyak sekali data tentang aksi kita. Ini data yang bagus, akan tetapi kerja kebiasaan yang tersembunyi dalam pemungutan suara sangat menarik. Pemungutan suara dalam demokrasi yang representatif adalah salah satu dari 3 momen di mana kita semua diperhitungkan. Yang lain, sensus dan pendataan pajak bersifat pasif. Ada sesuatu yang diambil dari Anda, informasi, uang. Pemungutan suara berbeda. Anda datang secara aktif. Anda menampilkan pilihan dan visi Anda untuk negara.
Dalam demokrasi, pemilihan umum adalah momen untuk persatuan. Anda dan sesama warga negara saling terhubung barang sesaat, karena saat itu Anda diundang untuk mengekspresikan keinginan Anda tentang bagaimana negara sebaiknya terus berfungsi. Apakah kita memberikan suara? Dan siapa yang kita beri suara? Seharusnya menjadi contoh yang sempurna untuk alasan motivasi, motivated reasoning, karena keputusan kita dipandu oleh nilai politik. Sehubungan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa berpikir tentang politik mengaktifkan bagian dalam syaraf yang melibatkan emosi dan pengambilan keputusan. Kendati demikian, bahkan dalam momen ini, kebiasaan dapat berkuasa. Pada dasarnya, tidak ada peristiwa yang tidak bisa dimasuki kebiasaan. Ada sebuah bagian lain yang terkait dengan kajian tentang pemungutan suara. Pada awalnya terkesan jelas, tetapi implikasinya besar sekali. Dengan pindah rumah, orang menghentikan kebiasaan ikut pemilu secara berulang. Ini membuat mereka berpikir lebih sadar tentang aksi ikut pemungutan suara. Sesuatu pindah, pemilih reguler beraksi seperti kebanyakan orang yang ikut pemilu hanya ketika mereka sangat termotivasi. Ini wajar karena kepindahan menjadikan ikut pemilu sebuah kerepotan lagi. Ketika Anda pindah, Anda harus mendaftar ulang untuk memilih di tempat Anda yang baru. Anda juga harus mempelajari cara-cara baru terkait pemungutan suara. Misalnya mencari tempat pemungutan suara atau mungkin harus membawa surat izin mengemudi. Anda tidak lagi mengulang yang telah Anda kerjakan di masa lalu secara otomatis. Konteks memengaruhi pemahaman kita tentang kebiasaan. Jika konteks tetap stabil, Anda terus hidup di tempat yang sama. Anda tetap berkendara ke tempat kerja melalui rute yang sama. Anda tetap duduk di sofa setiap pagi. Anda mengulang aksi-aksi di masa lalu secara otomatis. Ini lingkungan yang subur untuk menumbuhkan dan melanggengkan kebiasaan. Tidak terlihatnya kebiasaan menyembunyikan banyak sekali kekuatan di balik perilaku. Tidak hanya besar, tapi juga sangat penting. Macam-macam perilaku yang diatur oleh kebiasaan kerap terkait dengan hidup dan mati. Pertimbangkan bagaimana kebiasaan bermanfaat bagi kita saat belanja mingguan ke toko swalayan. Anda barangkali sudah melakukannya ratusan kali, mobil yang sama, jalan yang sama, tujuan yang sama, bahkan mungkin daftar belanja yang sama. Lingkungan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk diambil alih oleh kebiasaan. Dalam perjalanan sepanjang 10 menit itu, kita dengan mudah mengendalikan benda yang merupakan campuran antara karbon, baja, dan plastik. Kemudian dengan mudah membawa benda dengan geometri yang rumit itu ke tempat yang sama di pelataran parkir. Semuanya menggunakan autopilot dengan keterampilan yang dipelajari melalui pengulangan. Namun terkadang hal yang tak terduga terjadi di wilayah yang akrab antara toko swalayan dan rumah, tempat di mana pikiran kita mungkin sedang mengembara. Mungkin ada papan selancar yang tiba-tiba meluncur ke jalan lalu pemiliknya mengejar papan beroda itu. Atau mungkin ada sepasang lansia sedang menyeberangi jalan dengan kecepatan seperti siput. Atau ada pengemudi lain yang tidak melihat lampu merah sehingga tetap melaju dengan kencang di persimpangan. Reaksi yang terlambat pada satu kejadian ini dapat menghasilkan tragedi. Lebih dari separuh kecelakaan terjadi tidak jauh dari rumah, dalam perjalanan di daerah sendiri. Ketika pergi ke toko swalayan, ketika pergi ke Penatu, atau ketika singgah di suatu tempat di kota kita sendiri. Tentu saja, kita pernah menyaksikan atau mengalami kecelakaan di dekat rumah, karena hanya di sekitar situlah kita paling sering berkendara. Kendati demikian, pastinya kita sudah hafal sekali dengan tiap tikungan dan persimpangan yang berbahaya di sekitar tempat tinggal sendiri. Kita seharusnya paling aman di sana. Kita berhenti memperhatikan dan mulai melamun tentang peristiwa yang terjadi hari ini atau yang kita rencanakan untuk besok.
Kita sering pergi ke toko dan kembali dengan barang-barang yang biasa kita beli. Kebiasaan membuat hal-hal yang sangat menantang dan sulit terkesan mudah dan aman. Akan tetapi, mengendarai sebuah mobil barangkali merupakan kegiatan paling berisiko yang dijalani oleh kebanyakan dari kita setiap harinya. Sekitar 40.000 kematian terjadi tiap tahun di jalanan Amerika Serikat, seiring dengan 4,6 juta orang yang terluka. Angka-angka ini belakangan telah naik, terutama karena hal yang disebut berkendara tidak fokus atau distracted driving. Kita semua pernah berada di belakang kemudi dan tiba-tiba mendengar bunyi yang menandakan bahwa kita menerima sebuah pesan. Apakah kita mengabaikannya? Kita pasti tergoda untuk mengambil ponsel dan membacanya. Secara rasional, kita tahu ini berbahaya. Namun berkendara, terutama ketika sudah dekat rumah, rasanya hampir tidak perlu dipikirkan. Maka, banyak di antara kita yang memutuskan mengambil ponsel, membaca pesan, dan mungkin menjawabnya sekaligus. 5 di antara 10 pengemudi dalam sebuah survei nasional melaporkan bahwa mereka membaca pesan ponsel ketika sedang berkendara, dan sepertiga di antaranya melaporkan bahwa mereka juga sering membalas pesan tersebut. Bahkan jika kita tidak mengambil ponsel, masih banyak hal lain yang dapat mengalihkan perhatian kita. Misalnya memilih saluran radio, menetapkan tujuan di GPS, makan dan minum, atau meraih sesuatu di kursi penumpang. Ini semua adalah perilaku yang luar biasa bodoh. Ini juga menunjukkan potensi luar biasa yang tersembunyi dalam kebiasaan. Ia bisa mengambil satu hal paling berbahaya yang kita lakukan setiap hari dan tanpa diketahui menyelinapkannya ke latar belakang hidup kita. Hanya pengemudi baru yang mengandalkan keputusan sadar mereka, yang merasakan kenaikan adrenalin dan rasa takut yang harusnya kita semua rasakan saat berada di jalan. Begitu kebiasaan berkendara terbentuk, sekian banyak keterampilan yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin luar biasa kompleks itu menjadikannya sebuah derum latar belakang di balik hal yang sedang kita pikirkan dan kita ketik tiap hari. Kebiasaan baik atau buruk muncul melalui pengalaman berulang dan pengambilan keputusan secara sadar pun berkurang. Sejauh ini, kita telah mengeksplorasi kebiasaan pemungutan suara dan kebiasaan berkendara. Ini aksi-aksi yang konkret dan dapat disentuh, yang dapat kita lihat dan pahami. Di salah satu, tidak salah kalau kita merasa bahwa semua itu dapat diulang menjadi kebiasaan yang persisten. Namun, bagaimana dengan hasil-hasil yang lebih samar dan sulit dijabarkan, seperti karya seni? Dapatkah produk seperti ini mendapatkan manfaat dari kegigihan kebiasaan? Sebuah kajian menarik memanfaatkan 45 pegiat komedi profesional dari Sketchfest, sebuah festival komedi besar. Tiap partisipan diberi sebuah adegan komedi yang sudah ditentukan dan waktu 4 menit untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh, 4 orang tertawa histeris di panggung. 2 di antara mereka melakukan high five, lalu semua langsung berhenti tertawa dan seseorang mengatakan titik-titik. Setiap komedian membuat sekitar 6 ending yang lucu dalam rentang 4 menit. Sebuah contoh itulah mengapa tangan glue bersaudara menempel hingga saat ini. Semua partisipan selanjutnya meramalkan berapa banyak ending lucu yang mampu mereka buat seandainya mereka diberi tambahan waktu 4 menit lagi. Pribadi sadar mereka berharap hasilnya tidak berkurang. Taksiran rata-rata ending yang baru sekitar 5, berarti lebih sedikit daripada yang mereka hasilkan pada 4 menit pertama. Kemudian, mereka diberi 4 menit tambahan untuk bekerja. Jumlah aktual ending baru yang mereka hasilkan ternyata 20% lebih tinggi daripada perkiraan. Mereka meremehkan kegigihan. Apabila mereka sudah mempunyai kebiasaan untuk persisten pada tugas kreatif macam itu, mereka akan bertahan dalam tugas tadi dan menghasilkan gagasan lebih banyak daripada yang mereka ramalkan. Harapan dan hasrat mereka menjadi tidak penting. Dengan kegigihan yang kuat, mereka akan terus mencoba membuat gagasan baru dan akan melakukannya dengan sukses, kendati prediksi mereka pesimistis.
Pola yang sama ini berlaku dalam kajian lain yang melibatkan tugas kreatif, seperti para praktisi komedi. Ketika mahasiswa yang mengerjakan sebuah tugas selama beberapa menit dan setelah itu menaksir produktivitas mereka seandainya boleh lanjut beberapa menit lagi, mereka meremehkan pengaruh kegigihan. Mereka mengharapkan hasil lebih sedikit untuk upaya mereka selanjutnya. Yang mengejutkan, ketika secara spesifik diminta untuk gigih, para mahasiswa itu tidak hanya menghasilkan solusi lebih banyak daripada yang diharapkan, tetapi juga solusi yang lebih kreatif. Ketika dewan penilai yang independen membaca hasil itu, hasil yang dibuat pada akhir sesi dinilai memiliki mutu lebih tinggi, lebih kreatif daripada hasil di babak pertama. Kegigihan ketika diuji tidak mengalami penurunan. Ia membuat orang tetap produktif. Kesalahpahaman kita patut dimaklumi. Kita tahu bahwa upaya eksekutif kita menurun sejalan dengan waktu. Kita hanya sering lelah mencoba mengendalikan perilaku kita dan membuat keputusan dengan pikiran sadar. Konsentrasi kita surut dan motivasi kita meredup. Namun pribadi habitual kita, tempat bercokolnya kegigihan, terbentuk dari bahan yang sama sekali berbeda, dan bahan inilah yang dapat kita garap. Kita semua dapat memanfaatkan 43% dari diri kita dengan lebih baik. Kita dapat menyingkronkan unsur yang mendalam dan pekerja keras dalam kebiasaan dengan niat sadar serta sasaran jangka panjang yang kita sadari.